Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan stambuk S1 B1 21 106, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialisme atau komunisme, di mana Karl Marx merupakan pendiri paham ekonomi aliran klasik yang memberikan kritiknya. Marx menggunakan asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh aliran klasik, yaitu surplus labor and value theory, di mana membangun teorinya Marx berangkat dari pandangan nilai-nilai menurut Adam Smith dan David Ricardo, di mana dia menyatakan nilai suatu barang diukur dari seberapa banyak tenaga yang telah dibebankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Dan dengan adanya perubahan pola produksi dari sistem yang primitif kepada sistem yang modern, maka akan muncul ketidakadilan dalam ekonomi. Perubahan pola produksi primitif, di mana kepemilikan bersifat individu, begitupun dengan produksi, penjualan, dan pembagian keuntungan. Perbedaan dengan yang modern, di mana kepemilikan bersifat individual dan pembagian keuntungan juga bersifat individual, sedangkan produksi dan penjualan bersifat kolektif. Hukum upah bagi buruh, di mana upah tidak dapat dinaikkan. Jika buruh menuntut upah naik, maka harus siap digantikan dengan orang lain. Dan upah tidak dapat diturunkan juga tidak dapat kurang dari kebutuhan fisik minimum. Apabila itu terjadi, akan mengurangi produktivitas dan merugikan perusahaan. Dengan ini, Marx memberikan solusi yang sangat radikal, yaitu menghapus kepemilikan individu yang menjadikan pola produksi adil, di mana kepemilikan bersifat kolektif, produksi bersifat kolektif, dan pembagian keuntungan juga bersifat kolektif. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu sistem ekonomi, di mana ilmu ekonomi adalah efisiensi produksinya yang bersifat netral, sedangkan sistem ekonomi berfokus pada alokasi sumber daya dan pandangan hidup manusia. Sistem ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem ekonomi kapitalisme adalah di mana dapat dijalankan oleh individu atau swasta dan bebas menguasai sumber daya alam dan diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisme adalah di mana juga dijalankan oleh individu dan swasta, namun tidak boleh menguasai sumber daya alam dan diserahkan sepenuhnya kepada negara. Pandangan terhadap problema ekonomi, di mana manusia senantiasa memiliki kebutuhan barang dan jasa, yang kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sarana pemenuhannya terbatas, yang melahirkan tiga problem fundamental ekonomi, yaitu 1. What atau apa komoditas yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. 2. How adalah bagaimana komoditas tersebut akan diproduksi. 3. For whom adalah untuk siapa komoditas tersebut diproduksi, dan hal tersebut tentu saja berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegagalan ekonomi merkantilisme, di mana gagal menyejahterakan rakyat dan membuat perekonomian semakin memburuk. Hal ini mendorong paham baru yang dianggap revolusioner, dan juga pada masa itu dikritik oleh Adam Smith, yang dianggap aliran ini memiliki sifat serakah dan egois, sehingga harus dikendalikan oleh negara, yang dianggap adalah aliran salah.
Sifat serakah manusia, di mana egois itu tidak dibolehkan ditekan dan dikendalikan oleh negara. Sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sifat egois manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada perusahaan bebas atau persaingan bebas, dan setiap orang menginginkan laba dalam jangka panjang. Contohnya, perdagangan di pasar bebas. Mekanisme pasar bebas adalah di mana berjalan secara bebas, maka 3 problem ekonomi dapat diselesaikan. Masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. Dengan mekanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar, dengan kata lain dapat menyelesaikan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Keseimbangan pasar bebas adalah akan menjamin mekanisme pasar akan selalu maju, kegiatan produksi akan menciptakan daya beli untuk barang-barang yang dihasilkan, dan dapat pula memberikan faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan lain-lain, yang kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang dimaksud dengan hukum Say, bahwa penawaran akan diciptakan permintaannya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.